masyarakat secara umum di Indonesia bahwa monyet ini kayak orang. Betul. Itu kesepakatan umum. Betul. Kalau kita treat dia kayak tikus, kita jadi salah di mata orang-orang banyak. Betul. Nah itulah yang jadi masalah nih kadang-kadang. Iya. Kalau misalkan kita nge-treat tikus, tapi orang, maksudnya nge-treat tikus pakai pestisida, misalkan diracun atau apa, itu nggak apa-apa karena kebanyakan orang nggak apa-apa. Jadi yang perlu kita perbaiki sebenarnya mindset orangnya dulu. Mindset. Iya kan? Iya. Nah, si mindset bahwa beruk ini kayak orang sebenarnya ya itu setengah salah kalau menurut aku. Iya. Ya beruk, orang ya orang. Open your mind and be true by yourself. Oke guys, welcome back. Masih bersama Prime of Media Indonesia. Masih dengan Koba nih kita nih, ya kan? Kali ini guys, kita kedatangan seorang yang luar biasa guys. Penggiat hewan, pecinta hewan, luar biasa. The King of the Jungle, Ko Audrey. Akhirnya aku main kesini, luar biasa. Kita action juga ya Pak ya. Akhirnya main kesini, akhirnya bertemu sama ini Koba ada Jeki sebenarnya. Ada Cesar juga aku. Iya, ada Cesar, ada Koba. Ini kenapa ngeliatin gitu ya? Iya, dia itu menyukai Audrey dia. Mau masa menyapa. Karena ya, ini nih unik ya, dia ini bisa anteng banget gitu loh. Iya. Biasanya kalau beruk tua tuh agak bosenan guys, jadi dia nggak bisa duduk anteng dalam waktu lama atau misalkan ya bosenan tiba-tiba loncat. Nah, iseng jahil nggak tahu nyata ya kok ya biasanya. Nah ini apalagi ada minuman kan. Bisa di ambil selar, langsung dia minum sendiri. Ya, kenapa bisa begini kok guys? Obedience banget. Iya, karena dia jam terbangnya juga banyak kok. Sudah biasa berinteraksi dengan manusia juga. Jadi dia familiar sama manusia. Yang penting selama dia nggak dikagetin, nggak diisengin, nggak dijailin. So far dia bakalan kalem aja. Kalem ya, ganteng aja. Iya. Ganteng banget. Udah kayak ini ya, James Bond ini. Kayak pasukan khusus kok. Kayak Kopassus ini, keren banget ini. Paskus. Waduh, celananya harusnya ganti celana militer ya, jangan jeans ya. Jadi ini banget ntar. Jadi militer wannabe banget ya kan. Wah, tapi gokil sih ini. Susah ini soalnya bikin dia bisa punya karakter yang santai ini agak sulit guys. Ini sebenarnya cosplay aja sesuai dengan situasi keadaan, konsepnya apa. Kalau kita lagi diundang di acara ulang tahun ya pakai baju party ya. Datang ke kondangan dipakai baju jas apa ya? Oh, bisa pakai jas? Bisa, ada jasnya kok. Luar biasa. Bisa pakai jas. Jadi kalau baju mah dia aman ya. Aman. Semua. Yang bikin aneh tuh bisa kacamata nggak jatuh. Nah, karena kacamatanya juga pakai teknik kok. Kalau kita kan pakai kacamata biasa aja gitu ya. Iya. Kalau dia di bengkokin. Oh, ada ininya, ada cantelannya. Tapi nggak nyantai loh, ini beneran. Wih, oh, dia kacamatanya custom. Oh. Kacamatanya custom. Jadi dia dibentuk dulu supaya dia bisa nyantel. Terus dia pakai jam tangan itu tadi. Oh, masih. Tuh ada jam tangannya. Jam tangannya. Dan jam tangan sini. Megang-megang. Sini nggak boleh. Nggak boleh iseng sama Pak Audrey. Penasaran dia. Sini, second. Oh iya nih. Iya, sini nggak apa-apa. Oh. Jadi gitu, kebiasaan beruk emang suka mengapa-ngapa. Karena dia hampir sama kayak anjing kan. Cara dia berkomunikasi, cara dia berinteraksinya kan jilat-jilat. Bener, dia berinteraksi terus dia kayak sebenarnya mau ngasih tunjuk nih, bos apa ini gitu. Iya, gitu. Makanya kadang gua anteng aja nih. Kalau nggak tiba-tiba bisa loncat. Gua belum kenal soalnya. Umumnya begitu kok, tapi so far Koba tidak seperti itu. Enggak ya? Enggak. Umumnya orang baru begitu, apalagi kalau ngeliat orang baru pasti dia proteksi. Nah, terus dia nyerang orang. Pasti, biasanya begitu. Karena Koba ini jam terbangnya sudah banyak juga. Karena Koba pun juga sudah sering ikut podcast dengan beberapa teman-teman kita. Jadi dia sering duduk berdampingan sama orang lain. Sama orang lain kayak Kopo ada begini aja. Oh, ini yang penting dia jangan dikeplak
Ngamuk lah, itu mah orang Sama aja ngajakin berantem kok ya kan, kayak orang aja. Tapi si Koba ini ya nggak pakai tali loh guys, dari tadi lihat tuh. Iya. Sama sekali nggak pakai tali. Nggak pakai tali. Hebat tuh, ini nggak ada talinya, nggak, rantainya hiasan doang itu. Jadi tapi pada saat di momen-momen tertentu kok kita pasangin tali juga kok. Oh, tetap dipasang tuh tali. Walaupun kalau situasi sulit ya, umpamanya keramaiannya tingkat tinggi ya. Oke. Khawatir dia ini nggak ngikutin kita, dia kebingungan. Kan dia nyari alpanya kemana nih? Oh iya. Mana nih ya kan, kebingungan. Nah, dia memang kalau lagi jalannya nggak terlalu rame, dia tahu kita kemana, dia ngikutin. Karena dia masih bisa kelihatan orang Bisa alfanya kelihatan. mana. Betul. Tapi pada saat keramaian yang terlalu crowded, nah situlah dibutuhkan tali, tali aja gitu, biar dia nggak hilang. Sama kayak kita bawa anak kecil kok. Kalau anak kecil nggak kita gandeng, di tempat ramai hilang. Bener. Oh, kalau hilang, anak kecil sih nggak bahaya, paling nangis. Iya. Ini kalau hilang bisa kalah kabut orang ya. Bisa bikin resah ini para warga. Ini jam tangan apa ini? Kayak jam tangan Richard Mal ini ya, nggak mahal ini. Biasa kok, ini masih aksesoris saja. Ya kan? Gimana caranya dia bisa nggak copot-copotin jamnya itu? Jadi awalnya memang selalu dia copot kok. Cuman kan kita kan larang. No, ya kan? Kita tahan dia. Terus begitu, dia akan selalu mencoba. Makanya pada saat hewan itu kita kenakan pakaian, itu tidak bisa ditinggal. Oh gitu. Tidak bisa Pasti ditinggal. copot ya? Oh udah. Pasti itu sih kayaknya di doggy sama kucing juga gitu sih sama. Iya, tapi tidak untuk obat. Oh, dia bisa ditinggal? Bisa ditinggal. Wow. Tanpa dia ngebuka. Walaupun prosesnya awalnya memang dia ngebuka-buka juga kok. Awal pas dilatihnya. Pas waktu awal dilatih, tapi makin kesini, mungkin dia sudah merasa nyaman pakai manusia. Iya. Sehingga dia tidak mencoba untuk ngelepas. Luar biasa. Tapi yang aneh nih ya, Koba ini dari tadi nggak ada suaranya ya. Dia ini sebenarnya ada suaranya nggak? Ada. Bersuara pada saat dia kaget atau dia lagi melihat sesuatu yang aneh gitu. Dia langsung teriak. Wah! Oh gitu? Gitu. Teriak. Agak unik sih sebenarnya. Nunggu momen begini saya mau nunjukin nama kawannya susah. Kenapa teriaknya wah? Oh gitu. Kayak ibu-ibu? Iya, kayak aneh gitu. Jadi nggak kayak monyet teriakannya. Oh, dia nggak kayak ho. Nggak kayak umumnya. Iya, umumnya beruk kan begitu ya. Gitu Kalau dia langsung wah. Kayak gitu tuh. Pasti kayak gitu. Lucu ya. Iya. Ini unik. Ini jadi spesimen yang menurutku berbeda dari yang lain. Karena kalau yang lain kan ya generik beruk pada umumnya. Ada sih yang beda tapi tipis. Ini beda banget. Kayak dia aneh aja lihat bentuknya begini, kayak Arnold Schwarzenegger gini kan jarang ini. Wah. Ini Koba ini umurnya berapa tadi? 18 tahun. 18 tahun ya. Jadi ini sebenarnya tua lah ya. Sebenarnya sih jatuhnya remaja kok. Oh, belum tua banget ya? Belum tua banget. Kan gini kok. Ini menurut riset dari beberapa yang saya baca ya, yang saya pelajari juga bahwa hewan yang dipelihara oleh alam dan hewan yang dipelihara oleh manusia lebih long life mana kok? Orang ya kan loh. Jelas secara fakta dan realitanya adalah kalau dipelihara oleh manusia dia terawat dengan baik, setiap kebutuhannya dipenuhi. Kalau dia tinggalnya di hutan, otomatis dia harus struggle, dia harus survive melawan predator karena banyak predator di mana-mana. Ya kan, dia selalu waspada, dia bisa jadi korban predator, bahkan dia lebih sering dia akan bersaing mencari makanan dengan teman-teman koloninya. Benar. Koloninya nggak sedikit kok, bukan puluhan, bisa ratusan bahkan ribuan. Dan itu ada kasta-kastanya kan, kasta alpha, di bawahnya alpha. Nah, gimana nasibnya yang di bawah-bawah itu? Nggak kebagian kok. Nggak kebagian. Paling sisa-sisaan rempah-rempah yang jatuh dari atas. Benar. Sebagiannya nggak ada yang nggak bisa makan. Akhirnya dia melemah, hari demi hari melemah jadi sakit. Setelah sakit ini naik gitu. Terus ya nggak maju. Kalau sudah melemah kan dia akhirnya
jadi sakit. Iya. Kalau udah sakit dia tepar. Nah, kalau sudah tepar dia dimakan oleh sesamanya karena dia hewan kanibal kok. Bener, dimakan juga sama burung lain sebenarnya ya. Betul, makanya usianya dia tidak jauh lebih long life daripada dipelihara manusia. Kalau menurut artikel dia kalau di alam cuma sampai 25 tahun. Oh, kalau di alam ya di alamnya oke. Paling dia itu 25 tahun. Kalau dipelihara orang bisa nggak sih kayak mencapai 40 gitu? Bisa kok. Bisa ya? Bisa. Sama kayak manusia aja nih kalau dikasih Tuhan kita long life bisa 100 tahun. Bisa ya, ada yang 95, ada 100, bahkan lebih dari 100. Tidak menutup kemungkinan guys bahwa hewan-hewan juga bisa long life juga. Melebihi yang ada di hutan. Pasti lah kalau itu mah termnya nggak turun dong, ini nggak sopan. Wow, keren. Berarti ini masih remaja lah ya. Masih remaja jatuhnya. Semoga dia umurnya panjang bisa sampai 40. Amin, insya Allah. Tapi selama dipelihara sama manusia sih, so far sih akan long life ya. Karena penyakitnya pun sama manusia. Hampir mirip ya. Bisa sudden death juga kan, kalau manusia sudden death itu karena jantung, serangan jantung. Tapi kalau hewan-hewan sebutannya sudden death kan kaget. Orang bingung karena apa? Penyebabnya soalnya nggak di riset banyak. Betul. Benar. Tidak semua hewan juga punya jantung nih kok. Iya, harusnya sih semua ada. Harusnya sih ada ya. Cuman kan kayak penyakit belum tentu ada obatnya kalau di hewan. Nah, Ya lah, orang aja banyak penyakit yang nggak ada obatnya, gimana hewan? Iya. Dan hewan ini kan ribuan, jutaan spesies. Nah, Gitu. itulah risetnya kita bingung. Kenapa hewan-hewan rata-rata ada yang kena sudden death, ya kan? Sudden death itu kan biasanya ya jantung itu ya. Iya, Kadang betul. bisa heat stroke, kadang kepanasan, Betul. kadang bisa jadi ya itu memang serangan jantung dari sana. Betul. Kadang bisa virus kayak orang COVID gitu ya. Nah, Pernapasan, pneumonia. Jadi kayak penyebabnya kalau di satwa banyak. betul. Nah, cuman kalau di beruk ini ya, nah inilah. Kadang belum ketemu ya bang ya. Belum ketemu. Ada yang tiba-tiba mampus sendiri gitu. Ada. Ya itu umumnya disebutnya sudden death. Kalau di manusia kan serangan jantung lah ya. Makanya kalau di kedokteran hewan tuh kadang ada yang namanya nekropsi. Jadi supaya tahu itu dia penyebabnya apa. Betul. Jadi ke depan nggak keulang lagi. Kadang ada yang misalnya obesitas memang ya, kegemutan atau dia perlu sampai gitu. Cuman dia nggak sadar aja kalau itu obes. Nah, penderita pembuluh darah, sulit napas, gagal napas. Kayak baru-baru ini aku dari tempatnya Ibu Andi tuh dia punya pengalaman monyetnya diabetes. Iya, si Bombong. Nah, obesitas, diabetes. Nah, betul. Itu juga bisa jadi penyebab sudden death ya sebenarnya. Betul. Gitu. Tapi ini sebenarnya abang ini yayasannya tuh udah berdirinya dari, kan dia umur 17 tahun, berarti yayasannya lebih lama dari itu. Tidak kok, sebenarnya karena berdirinya sih memang sudah lama. Secara pembentukan organisasi aja kok, sebagai komunitas. Kita nih komunitas primata awalnya. Oke. Tapi ternyata kecintaan saya tidak hanya dengan primata saja. Teman-teman pun juga tidak hanya cinta sama primata, tapi cinta dengan satwa hewan-hewan ciptaan Tuhan ya. Karena kan makhluk Tuhan juga hewan-hewan itu yang punya hak yang sama juga seperti kita, yang dia juga layak untuk dilakukan dengan baik ya. Makanya dari komunitas primata tadinya kita berubah nama menjadi PFCI kok, tadinya P3PKS. Oke. Paguyuban Pecinta Primata Bekasi, sehingga menjadi bermetamorfosis menjadi PFCI kok. Jadi Primate Fostering Care Indonesia. Jadi lebih ke satwa luas ya. Semua satwa. Tapi kita melegalitaskan secara lembaga hukum, kita upgrade menjadi Yayasan Konservasi Satwa dan Keanekaragaman Hayati. Itu lebih meluas, tidak hanya hewan aja, lebih ke flora dan fauna juga. Keanekaragaman hayati kok. Benar-benar bisa banyak ya. Sebenarnya bukan cuma saya doang dan teman-teman anggota-anggota saya kok. Ini adalah kewajiban kita semua kok. Oh iya, setuju kalau itu. Semua masyarakat harusnya mempunyai kepedulian yang sama kok. Benar. Mesti sadar bahwa kayak sadar. Hewan maupun tumbuhan juga makhluk hidup dan mereka juga harus ada kesejahteraan ya. Betul. Mempunyai hak yang sama ya kok. Misalkan kayak si Koba ini, ada orang nggak suka tiba-tiba dilempar batu gitu kan. Itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Itu yang kita perjuangkan guys. Tapi turun dong. Nggak naik. Sini di sini. Pintar ya ini ya. Iya tuh. Nggak pakai koreksi, nggak pakai apa loh. Cuman bener gitu doang loh. Dia turun. Nggak boleh gitu. Nggak suka.
Wah, itu dulu. Oh, Wih, luar biasa. iya, jadi kita nih sebagai yayasan mengajak masyarakat untuk lebih peduli, sadar kepedulian kita terhadap keanekaragaman hayati, kok tidak Iya. hanya fauna saja, tapi Benar. floranya juga. Bener. Makanya kita tidak bosan-bosannya, tidak lelah-lelahnya untuk edukasi, memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Kita sama-sama belajar, bukan saya sebagai yang paling ahli, tidak. Iya, Saya pun masih banyak belajar. Begitu pula juga teman-teman yang lain. Kita banyak belajar pada hal-hal yang lain juga, para senior-senior kayak Ko Ode nih, senior saya juga. Balik dong, Kita justru. sama-sama belajar ya, Ko. Iya. Kalau aku kan memang awalnya dulu basicnya dari reptil kan. Iya. Sama ikan awalnya. Betul. Aku ke primata ini kan baru kayak ya 7 tahun lah ya, belum lama-lama amat lah. Iya. 6 tahun, 7 tahun lah. Nah, jadi tetap masih banyak belajar. Kadang karakter-karakter primata tuh walaupun jenisnya sama, beda-beda. Beraneka ragam. Ini kayak gini aja baru ketemu sekarang nih modelnya begini nih. Iya. Ya kan, yang modelnya begini baru ketemu hari ini. Jadi setiap individu walaupun spesies sama, karakternya beda-beda. Dan itu yang aku suka justru. Emang harus kita pelajari satu-satu. Oh, ternyata dia bisa gini ya. Oh, ternyata ada yang begini karakternya. Nah, Kayak misalkan Jackie kan beda banget sama ini ya. Oh, beda banget. 180 derajat berbeda. Betul. Jadi walaupun bentuknya mirip banget, spesiesnya sama, karakternya jauh beda gitu. Betul. Itu passion aku dalam kehidupan ini sebenarnya selain ilmiahnya, juga secara psikologisnya. Betul. Saya morfologi, misalkan biologisnya, psikologis hewan itu tuh penting karena kan gimana caranya kita tahu dia merasa tersiksa apa enggak? Nah, itu perlu kita pelajari kan? Iya. Soalnya kalau bisa banyak orang nih ya, contoh misalnya anjing dirantaiin lehernya. Dia bilang, wah ini menyiksa nih, anjing kena rantai. Padahal kan secara psikologis mungkin mereka nggak ngerasa itu tersiksa. Betul. Bisa jadi ini kan rantai ini kan fungsinya koreksi. Betul. Iya kan? Justru kalau nggak ada itu malah jadinya liar. Risiko yang lainnya. Belum tentu kayak si anjing ini merasa kalau dia udah biasa tiap hari pakai rantai itu akan santai aja. iya kan Santai sebenarnya aja. nggak tersiksa. Kadang ada ya kayak misal monyet tadi, kalau anjing kan mungkin agak jauh ya. Monyet nih kayak tadi nih, monyet anaknya mati, Ya. kelihatannya kayak dia sedih ya. Padahal sebenarnya belum tentu ya bang. Belum tentu dia sedih. Nah itu kan kita harus lihat dari sisi psikologis kan. Betul. Cara psikologis hewan kan tidak selalu, kan hewan itu tidak, perasaannya itu tidak sesensitif kita. Iya benar. Namanya juga hewan ya. Nah, juga hewan. Dibilang hewan tidak berakal, tapi dia punya akal, kayak punya kepintaran, kecerdasan, kayak punya IQ-nya ada semuanya sebenarnya. ada. Ya itulah fenomena yang perlu kita banyak pelajari sebenarnya. Cuman kalau kita menghewankan manusia, memanusiakan hewan itu jadi yang salah. Karena kalau monyet ini terlihatnya biasa aja sebenarnya. Cuma kan gimana ya? Monyet ini sebenarnya biasa aja, tapi terlihatnya sedih. Betul. Emang monyet makanya gitu. Gitu kok. Gimana ya? Banyak kasus yang seperti itu. Jadi penggiringan opini akhirnya membuat kita tersudutkan. Emang monyet kan mukanya begitu. Mukanya memang gini bahkan gitu. Bahkan ada muka yang sedih, ada muka yang ngatak kayak atau songong. Songong. Nyebelin gitu. Iya. Nah, kebetulan dia punya muka sedih itu akhirnya digiring opini bahwa dia sedih. Opini dia sedih banget ini. Aduh, kayaknya dia tersiksa nih, kayaknya dia begini. Padahal tidak begitu. Realitas memang bentuk arsirai. Iya, mukanya memang begitu. Makanya kita harus tahu bedanya. Nah, ini ada yang muka sedih, ada yang mukanya kelihatan sedih, ada muka garang, ada muka yang sedih sebenarnya. Iya, ada juga. Ada yang sedih beneran. Nah, itulah kita harus pahami dari sisi psikologis si monyet ini. Nah, itulah. Makanya orang kadang ada kalau sekarang ini orang mencari pembenaran atau ilmu lain ya. Iya. Namanya ada animal communicator. Sejujurnya aku sih nggak gitu percaya kalau aku ya. Nah, kecuali orangnya melihat dari ekspresi. Nah, kalau aku mending lihat dari ekspresinya. Nah, nggak tahu kalau abang gimana. Kalau ada orang nih tiba-tiba nih, kayaknya Kobang lagi galau. Cuma gitu doang, tapi dia nggak kenal gitu sama Kobang. Kalau saya terus terang juga sama, kita 98. Saya nggak percaya. Karena ada beberapa case-case yang saya buktikan tidak sesuai. Oh iya. Artinya ya bebas ya. Setiap orang kan mempunyai pendapat masing-masing. Sudut pandang lah ya. Pandang berbeda-beda. Karena kita bukan Nabi Sulaiman juga. Oh iya benar. Kalau itu mungkin beda skill ya. Iya. Cuman kalau kayak membaca misalnya nih
baca karakter, aku bisa nih misalnya tiba-tiba mangap ya kita ini mundur dulu karena kan belum kenal. Kalau yang hal-hal begitu sih masih oke ya kok ya. Karena kan dari gesture. Emang dia kan nggak bisa ngomong. Tapi kalau kita lihat mukanya dia terus kita tahu makanan kesukaan, nah itu yang agak-agak kayaknya agak. Terus ada hewan yang hilang. Oh dia ada di suatu tempat. Nah, Bla 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 bla. Ya. kayaknya belum tentu ya. Oh tentu. Mungkin ada, cuman aku sih menurut aku itu kayak kebetulan. Kebetulan sih. Kadang ya. Iya. Ada orang yang pakai riset juga soalnya. Ya, ini malah jadi gosipin mantan pencarian orang ya. Tapi ada yang pakai riset. Nah, kalau yang pakai riset, bener. Kalau yang pakai riset aku percaya justru. Kalau riset kita percaya. Misalnya gini ya, burungnya hilang. Burung atau monyet hilang deh apa. Cuman dia riset nih. Oh di rumah nih ada tiang. Terus di belakangnya ada hutan. Terus sampingnya ada rumah warga. Kemungkinan dia kemana tuh? Ke hutan lah. Ya, bisa jadi ke hutan, ke atas pohon yang gak ada orang sama sekali. Iya. Ataupun dia bisa ke dapur orang sedang. Enggak, karena lapar. Nah, kalau aku komentar bisa ngomong mungkin dia ada di pohon yang ini, bisa ada di dapur orang yang ini. Nah, itu kan pakai riset. Memberikan kemungkinan. Bukan berarti pasti di sini. Nah, kalau pasti, nah itu kayak dukun namanya. Dukun aja belum tentu benar kok. Nah, itulah makanya kalau aku pribadi menjauhi hewan ini dari perdukunan memang itu dari zaman dulu aku ini. Karena kan dari dulu bisa ular dikira titisan iblis gitu kan. Selalu gitu kan. Ini ada juga yang ngomong gini nih, beru itu kan ada nyawanya. Pesugihan katanya kan beru ada nyawanya. Kalau beru mati itu bisa nyurupin yang liara katanya gitu. Itu sampai ada yang sampai setahayul itu ya. Iya tuh kencang. Terus muntah-muntah pisang katanya. Karena dia kesurupan siluman beruk yang pernah dia piara. Nah itu yang mau aku dibang sebenarnya kan, itu yang seharusnya itu tidak ada di otak orang 2025 lah. Aduh 2025 udah teknologi segini canggihnya masih percaya begitu. Cuman kalau karakter, nah itu bisa tuh ya kita tebak kira-kira. Kita bisa menganalisa karakter karena kan kita mempelajari kebiasaan, perilaku. Itu yang membuat kita jadi mulai memahami, memahami. Oh kalau dia begini, artinya ini. Oh ini begini. Itu kan bukan karena kita juga dukun, tapi kan kita lama mempelajarinya. Kita lama biasa beradaptasi, berinteraksi. Karena ada dasar-dasar kayak si Koba ini dia paling gak suka kalau dia lain. Kalau paling bete gitu. Paling dikagetin. Dari belakang. Iya. Bete langsung dia. Kaget terus dia akan nepak balik dia. Dia akan nepak balik karena dia kaget sama kayak kita dong. Oh iya. Kalau orang latah ditepak dari belakang. Ayam. Oh iya. Ada yang ayam, ada yang ngebales nepak. Refleks dia. Benar. Lu anjir lu ya kan. Nah itu taunya dari mana? Taunya kan karena udah sering kan. Kita harus pelajari, kita lihat dia berulang-ulang kali seperti itu. Jadi kita apal, menang apal doang, bukan karena jago. Setuju. Gak ada yang jago kok, yang jago cuma ayam ya kok. Ayam doang, setuju. Emang gak ada. Semua itu kan proses belajar. Makanya semakin banyak kita ketemu satwa, semakin banyak kita tahu karakternya beda-beda gitu. Makanya itulah fungsinya. Kadang komunitas tuh kan kita nggak mungkin biar satu semua-muanya kan nggak mungkin. Betul. Butuh bantuan kayak teman-teman yang nonton ini atau Bang Andre dan lain-lain lah ya. Iya. Untuk kita bisa sharing-sharing ilmu karena banyak banget hal-hal yang di dunia ini kita nggak tahu sebenarnya. Betul. Makanya kita jaga silaturahmi ini untuk bisa sambil belajar sama-sama sharing. Kita kan bisa berbagi informasi ya kok ya. Iya, itulah pentingnya memang. Betul. Ini saya mau tanya sama Ko Ode juga nih tentang eksploitasi hewan itu di mata masyarakat itu ada yang negatif, ada yang positif. Menurut Ko Ode itu lebih kemana? Ke negatif atau ke positif? Nah gini, tergantung hewannya apa dan tergantung kesepakatan masyarakatnya apa. Kalau aku gitu ya, kalau sekarang ya. Jadi gini, kesepakatan masyarakat secara umum di Indonesia bahwa monyet ini kayak orang. Betul. Itu kesepakatan umum. Betul. Kalau kita treat dia kayak tikus, kita jadi salah di mata orang-orang banyak. Betul. Nah itulah yang jadi masalah nih kadang-kadang. Iya. Kalau misalkan kita nge-treat tikus, tapi maksudnya nge-treat tikus pakai pestisida, misalkan diracun atau apa, itu nggak apa-apa karena kebanyakan orang nggak apa-apa. Jadi yang perlu kita perbaiki sebenarnya mindset orangnya dulu. Mindset. Iya kan? Iya. Nah si mindset bahwa beruk ini kayak orang,
sebenarnya ya itu setengah salah kalau menurut aku. Iya. Ya beruk. Orang ya orang. Beruk ini satwa tidak dilindungi, tapi juga tidak boleh disiksa sebenarnya. Even tikus pun nggak boleh disiksa. Betul. Jadi kalau misalkan memang ada keperluan untuk bunuh, ya bunuh. Jangan disiksa sampai dia sekarat. Nggak boleh. Sengaja dengan intensi dendam, bilang, monyet jelek. Karena dia fun dengan Senang. Aduh, jangan. Itulah yang kita terangin. Betul. Jadi kalau nggak memang boleh ditiru juga. Betul. Gitu. Jadi memang kalau kita memang mau melakukan sesuatu terhadap satwa, pertimbangkanlah itu yang tadi aspek hukum, aspek mayoritas orang bagaimana, norma-norma, ya, adat, ya kan, dan lain-lain itu kan kita harus pertimbangkan. Dan intentionnya, maksud dan tujuannya apa, ya kan, niatnya apa nih? Betul. Yang utama kan semua di nil dan nil. Iya. Kalau niatnya udah buruk, mau kayak gimana juga tetap. Iya. Kalau bad intentionnya emang nggak negatif, ya hasilnya pun juga akan buruk ya kok. Betul. Dan itu masyarakat nggak suka. Iya, nggak akan suka. Makanya tergantung niatnya. Positif, ya semoga insya Allah itu akan menjadi baik. Kan kalau misalkan memang niatnya positif, mungkin caranya salah. Memang niatnya udah positif, tinggal diubah caranya aja biar lebih baik. Sebenarnya begitu sih kalau sekarang ya. Selama tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma agama dan adab, menurut aku gaspain aja ya. Iya. Kalau topeng monyet kok. Nah, kalau itu kan intensinya udah salah. Jelas itu eksploitasi hewan. Jadi kalau topeng monyet nih, secara intention apa niatnya, ini kan niatnya mempekerjakan monyet untuk cari makan. Nah, udah niatnya salah, caranya salah. Misalkan dipukulin, diikat pakai tali, suruh naik sepeda ditarik-tarik, dorong, ditarik. Nah, itu yang masyarakat tidak suka. Bukan masyarakat dong, itu mah orang berakal juga pasti nggak suka. Betul. Karena niatnya begitu. Kalau kita niatnya memang mau membantu si monyet ini, mau nge-rescue monyet ini, ya menurut aku caranya bagaimana itu balik lagi ke individu masing-masing. Betul. Asal tidak melanggar norma, adab, dan hukum itu paling penting, guys. Jadi itu yang kita harus pahami. Jadi eksploitasi hewan itu tidak selalu negatif. Bisa jadi positif kalau memang bermanfaat untuk semua pihak. Dan hewannya nih gini ya. Makanya aku bilang karakter tadi, apa psikologi hewan tadi. Hewan ini dieksploitasi apa enggak kita tahu dari mana. Kita harus lihat si hewannya dulu dong. Kita lihat hewannya juga. Karena umumnya nih masyarakat nih kok, netizen terutama warganet nih, setiap ada hewan yang dipertunjukkan dianggapnya eksploitasi. Gak usah ke hewan ya kok. Manusia aja bisa jadi eksploitasi kalau sudut pandangnya seperti itu. Ada anak kecil, eksploitasi anak kecil. Ya kan? Iya. Nah, itu kan tergantung tadi yang kita bahas, tergantung intentionnya, niatnya itu seperti apa. Kadang ada misalkan kayak anak kecil nih, kalau anak kecilnya memang hobinya, misalkan anak kecilnya memang hobi untuk mempunyai aktivitas bidang apa ya kan? Misalkan anak kecil nih suruh main bola, emang senang main bola, maksudnya kita videoin, kita tontonkan kepada orang lain, itu positif. Nah ini kan kita harus lihat, makanya kan kayak gua nih, aku kesini kan melihat nih si Koba nih, ini ternyata dia senang-senang aja nih, santai gitu, dengan baik tanpa paksaan, tanpa tali, tanpa dimarahin juga. Harusnya sih ya dia senang-senang aja ya kalau ini. So far. Jadi ya kayak hewan dibawa-bawa, umumnya warganet pada bilang itu tetap eksploitasi hewan tuh. Nah itulah. Padahal sebenarnya kan eksploitasi itu ya tergantung sudut pandang ya kok. Ini tuh makanya kesepakatan masyarakatnya bagaimana. Inilah yang coba kita ubah supaya pandangannya terbuka. Benar. Dan kita harus tahu nih, tiap hewan karakternya beda. Sekali lagi, tiap hewan karakternya beda. Betul. Makanya kalau kita bisa telaah nih secara fisik, ya morfologi, kalau monyet stres kan kelihatan bentuknya gimana. Benar. Misalkan nih monyet stres, bentuknya gimana? Nengir. Iya, nah, dia lebih merungkuk juga. Ini takut, kaki diangkat ke atas kepala misalkan, ya kan? Banyak lah, maksudnya gejala-gejala lainnya. Kalau monyet itu biasa aja. Gigit. Gigit-gigit tangan, terus bunga gitu. Nah, itu bisa jadi stres. Salah satu ciri-ciri stres tuh. Gitu. Nah, itu kan kelihatan kalau itu misalkan dia nggak mau, dia begitu, kita paksa terus. Pokoknya nggak mau tahu harus video. Nah, itu kita jadi topeng monyet. Apa bedanya? Dan kita menjadi sama. Tapi kalau kita memang tujuannya, ini kita edukasi, emang begini karakter yang modelnya gini kalian,
harus coba pahami. Terus kalau mau pelihara harus tahu ini. Tahu. Ujung A, B, Z, ada yang bentuk kayak gini, ada yang begini. Nah, itu tujuannya kan kita baik Tergantung tujuannya, betul kok. Jadi kembali lagi pada tujuannya sama kayak Koba nih kayak gini ya kan. Koba duduk begini. Dia kan memang kita latih supaya dia kayak manusia, bisa berdampingan sama manusia nih. Karena kan dia bersama dengan manusia, kebiasaannya otomatis dia sering melihat manusia. Jadi kebiasaannya itu akan mengikuti, ketiru. Jadi kalau dia kakinya lagi naik meja apa kan kita larang dia mengerti gitu. Kita dengan kita antar rutin begitu lama dia akan mengerti karena dia punya tingkat kecerdasan kayak gini nih. Oh mbak, kakinya turun kakinya nih, turun. Sini turunnya. Ini turun sini. Ini kakinya turun ya. Kalau dia sudah terbiasa begini, dia akan tahu dan dia nggak akan melakukan itu. Tapi terkadang memang hewan suka pegel juga kok, karena memang terbiasanya yang namanya beruk itu merungkuk. Iya, jadi kayak bola gitu. Iya. Cuman karena dia sering duduk bareng sama manusia, dia ngikutin gaya manusia. Iya, keren banget. Unik banget ya. Iya. Seru banget nih kita ngobrol sama Ko Audrey nih. Terima dengan kasih. sharing-sharingnya ya Ko Audrey ya. Senang banget bisa ngeliat Koba ini dengan karakter yang sangat berbeda dari beruk lain. Iya. Spesial ini dia ya. Betul. Luar Makanya gak ada yang jago ya. Gak ada lah. Gak ada yang hebat. Semuanya kita di sini sama-sama belajar ya gue. Betul. Kita akan selalu belajar kepada siapapun. Betul. Jangan melihat siapa Tapi yang diberi. ilmunya. Tapi lihat apa yang diberi. Betul, Lihat setuju. ilmunya. Oke guys, thank you for watching nih. Seru-seruan kita sama Ko Audrey. Terima kasih atas kehadirannya. Thank you Bang Andre. Iya. Di subscribe guys. Subscribe jangan lupa. Kalau Ko Audrey mah udah banyak yang tahu. Terima kasih. Oke, jangan lupa subscribe guys. Dadah, bye bye. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.